Kabar buruk untuk AC Milan. Diego Dalot masuk rencana masa depan Manchester United. Diego Dalot tampil bagus untuk AC Milan. Namun ada kabar buruk untuk Rossoneri. Sebab peluang membelinya secara permanen dari Manchester United dilaporkan masih tertutup. Diego Dalot bergabung dengan AC Milan pada awal musim 2020-2021. Pemain berusia 21 tahun itu didatangkan Milan dengan status pemain pinjaman dari Manchester United. Diego Dalot memang belum sekalipun bermain di laga Serie A. Akan tetapi dia menjadi pilihan utama bagi pelatih Stefano Pioli saat Milan bermain di Liga Eropa. Diego Dalot sudah bermain penuh pada 2 laga. Pada laga terakhirnya saja lawan Sparta Praha, Diego Dalot bermain sangat bagus. Mantan pemain Porto itu mampu mencetak 1 gol dan assist. AC Milan pun menang dengan skor 3-0 pada laga di San Siro. Diego Dalot kini menjadi opsi yang bagus untuk AC Milan. Ia bisa menjadi pesaing bagi Theo Hernandez di posisi bek kiri. Selain itu, Diego Dalot juga bisa menjadi pilihan untuk posisi bek kanan. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano memberikan kabar buruk untuk fans Milan di tengah performa apik Diego Dalot. Romano mengklaim bahwa Diego Dalot tidak akan dilepas ke Milan secara permanen oleh pihak United. Diego Dalot bergabung dengan Milan dengan status pinjaman sederhana, buka Fabrizio Romano di akun Twitter miliknya. Manchester United menolak untuk memasukkan opsi pembelian karena mereka yakin Dalot akan menjadi bek sayap teratas di masa depan. Sambung pria yang dikenal dengan jargon "Here we go" tersebut. Diego Dalot menjadi bidikan banyak klub pada awal musim 2020-2021 lalu. Ide dari Ole Gunnar Solskjaer adalah melepas Diego Dalot dengan status pinjaman, agar sang pemain mendapatkan kesempatan bermain. Jika bertahan di United, Diego Dalot bakal kalah bersaing dengan Aaron Wan-Bissaka untuk posisi bek kanan. Sedangkan di posisi bek kiri sebelum ada Alex Telles, Diego Dalot harus bersaing dengan Luke Shaw dan Brandon Williams. Diego Dalot telah memainkan 35 laga untuk Manchester United di semua kompetisi. Sejak dibeli pada 2018 yang lalu, ia sempat menjadi andalan pada era Jose Mourinho. Diego Dalot masih punya kontrak dengan United hingga Juni 2023. Empat fakta di luar nalar dalam laga AC Milan vs Sparta Praha. Bertanding di San Siro, AC Milan yang memang sedang dalam tren bagus sejak pandemi virus corona tampil begitu dominan atas Sparta Praha. Bahkan sang tamu dibuat tidak mampu melepaskan satupun tembakan tepat sasaran. Sebaliknya, AC Milan malah merajalela memberikan ancaman berupa 15 kali tembakan ke gawang. Dari 15 tembakan itu terciptalah 3 gol yang dicetak oleh Brahim Diaz, Rafael Leao, dan Diego Dalot. Sekarang AC Milan pun bisa dengan nyaman berada di puncak klasemen sementara grup H. Padahal grup H sendiri merupakan grup neraka karena diisi oleh tim kuat seperti Lille dan Celtic. Kemenangan atas Sparta Praha juga bisa membuat AC Milan bisa sedikit mengalihkan perhatiannya ke ajang Serie A Italia, karena di Liga Eropa relatif aman. Selain itu terciptalah juga 4 fakta di luar nalar dalam laga AC Milan vs Sparta Praha. 1. Darah muda AC Milan bersinar. Mulai dari darah muda AC Milan yang mulai bersinar terang. Itu dibuktikan dengan ketiga pencetak gol AC Milan baru berusia 21 tahun. Baik Brahim Diaz, Rafael Leao, atau bahkan Diego Dalot. Semuanya belum ada yang menyentuh usia 22 tahun. Hal ini menunjukkan jika para pemain muda AC Milan siap untuk menjadi tumpuan utama tim di masa yang akan datang. Memang di satu sisi AC Milan musim ini banyak mengandalkan pemain muda, sehingga itu membuat skuad utama juga sangat muda. Tentu ini akan menjadi pertanda jika regenerasi yang dilakukan AC Milan sepertinya akan berhasil. 2. Gerbang Portugal AC Milan berbicara. Selain dipenuhi oleh pemain muda, AC Milan juga mengikuti jejak Wolves dengan gerbong pemain Portugal. Padahal sebelumnya AC Milan tidak memiliki sejarah yang cukup baik dengan pemain Portugal.
Setidaknya menurut Opta, sejak sedekade lalu hanya ada 3 pemain Portugal yang mencetak gol bagi AC Milan. Tapi ternyata 2 diantaranya terjadi pada dini hari tadi. 2 pemain Portugal itu adalah Diego Dalot dan Rafael Leao yang mencetak gol kemenangan AC Milan atas Sparta Praha. Kehadiran Dalot dan Leao seakan memperbaiki nama Portugal di AC Milan. 3. Rekor 91 tahun AC Milan terpecahkan. Ini memang benar-benar di luar nalar. AC Milan sukses memecahkan rekor 91 tahun yang lalu. Jadi dengan kemenangan 3-0 atas Sparta Praha di Liga Eropa telah membuat AC Milan selalu mencetak setidaknya 2 gol dalam 12 laga terakhir pada berbagai ajang. Capaian ini sungguh menakjubkan bagi AC Milan, karena terakhir kali AC Milan bisa seproduktif itu pada musim 1929-1930. Selain itu, dalam 12 pertandingan tersebut, AC Milan juga tidak terkalahkan pada musim ini. Muncul satu pertanyaan besar sekarang. Siapa yang bisa hentikan hegemoni AC Milan? 4. Taji Ibrahimovic di penalti mulai hilang. Sebelum mencari siapa yang menggantikan hegemoni AC Milan, ada satu kabar buruk bagi mereka, yaitu sepertinya taji Zlatan Ibrahimovic dalam mengeksekusi tendangan penalti mulai hilang. Hal ini dibuktikan dengan dini hari tadi Ibrahimovic gagal mencetak gol melalui penalti. Kegagalan itu menjadi yang ketiga dalam 5 percobaan terakhir Ibrahimovic dalam eksekusi penalti. Rekor buruk Ibrahimovic dalam penalti itu bahkan menjadi yang terburuk dari semua pemain di 5 liga top Eropa sejak Agustus 2020. Mungkinkah saat ini AC Milan perlu mencari algojo penalti selain Zlatan Ibrahimovic? Pioli sebut AC Milan punya masalah baru. AC Milan melanjutkan performa apiknya di Liga Eropa pada musim ini. Menjamu Sparta Praha di matchday kedua grup H, Rossoneri berhasil meraih kemenangan telak 3-0. Meski menurunkan pemain pelapis seperti Diego Dalot dan menyimpan Theo Hernandez, Milan tetap mampu tampil dominan. 2 dari 3 gol mereka dicetak oleh pemain anyar Brahim Diaz dan Diego Dalot. 1 gol lagi dihasilkan oleh Rafael Leao yang masuk di babak kedua menggantikan Zlatan Ibrahimovic. Seusai laga, pelatih Stefano Pioli pun melontarkan pujian terhadap performa anak asuhnya di laga tersebut. Tim ini tahu apa yang harus dilakukan di atas lapangan dan bagaimana cara membaca pertandingan, kata sang pelatih kepada Sky Sport Italia. Kami baru saja menunjukkan performa baik saat melawan AS Roma, di mana kami seharusnya bisa lebih baik dalam mengendalikan situasi. Hari ini kami berhasil memanfaatkan setiap ruang yang kami dapatkan. Meski demikian, Pioli menyebutkan kemenangan di Liga Eropa ini menimbulkan masalah baru bagi dirinya. Pasalnya, kegemilangan para pemain pelapis semakin menyulitkannya menentukan starter di pertandingan berikutnya. Harus saya akui, ini semakin sulit untuk memilih siapa yang masuk 11 awal, karena semua pemain dalam performa terbaik. Para pemain bekerja dalam satu kesatuan kuat, dan itulah sikap yang membuat saya ingin memainkan mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa para pencetak gol di laga melawan Sparta Praha memang bukanlah pemain kunci. Diego Dalot baru tampil 3 kali termasuk pada laga tadi, sedangkan Leao dan Brahim Diaz masih keluar masuk tim utama. Bos AC Milan optimis soal stadion baru Rossoneri. Bos AC Milan Paolo Scaroni optimis soal rencana pembangunan stadion baru setelah tercapainya kesepakatan dengan pemerintah kota Milan. Paolo Scaroni berharap pembangunan stadion New San Siro itu bisa segera berjalan dengan cepat, karena hal itu dinilai jadi sumber utama ekonomi klub. Saya sangat berkomitmen pada proyek stadion, karena itu adalah bahan utama ekonomi klub, kata Scaroni dilansir dari Football Italia. Seperti yang Anda ingat, sebuah proyek dipresentasikan pada bulan Juli.
telah disetujui oleh Dewan, tetapi kemudian ada beberapa modifikasi pada proyek yang diajukan. Dalam beberapa hari ke depan, sebuah proyek baru akan dipresentasikan kepada Dewan Kota yang menyadari bahan-bahan penting, yaitu menyelamatkan sisa-sisa San Siro dengan mengalokasikan area stadion saat ini untuk pembangunan non-olahraga profesional. Di proyek baru ada pengurangan volume menjadi 145.000 meter persegi. Kami berharap Dewan Kota memeriksa dokumen baru ini setelah Dinas Teknis mengevaluasinya, sehingga kami dapat memulai dengan perencanaan eksekutif yang merupakan persiapan untuk permulaan lokasi konstruksi. Tuturnya menambahkan, diketahui sejak lama dua klub yaitu AC Milan dan Inter Milan memang ingin mendirikan stadion baru yang bukan milik dari pemerintah kota Milan. Tujuan utamanya adalah demi memperbesar pemasukan dari sektor tiket. Pemerintah kota Milan pun mengabulkan permintaan tersebut, namun AC Milan dan Inter harus mau melakukan sejumlah syarat, termasuk soal pemeliharaan kawasan Stadion San Siro atau Giuseppe Meazza sebagai tujuan wisata. San Siro merupakan markas AC Milan sejak 1925 silam. Kemudian rival sekota Rossoneri yakni Inter Milan menyewa stadion tersebut pada 1947 dan menamainya dengan sebutan Giuseppe Meazza.